Pencernaan. Pada saat makanan masuk ke dalam mulut, proses pencernaan dimulai. Pencernaan merupakan proses pemecahan makanan menjadi molekul kecil sehingga dapat diserap oleh tubuh melalui pembuluh darah. Selanjutnya, molekul makanan dari darah akan masuk ke dalam sel melintasi membran sel. Molekul yang tidak digunakan dan dibutuhkan oleh tubuh itu akan dikeluarkan dari tubuh melalui sistem ekskresi seperti keringat dan urin yang akan kita pelajari pada tahap selanjutnya. Kemudian, makanan yang tidak tercerna berupa feses itu akan dibuang melalui anus dan proses tersebut dikenal dengan istilah defekasi. Sehingga dalam proses pencernaan, makanan itu terdiri dari 4 tahap, yaitu tahap ingesti atau proses memasukkan makanan ke dalam mulut, kemudian tahap digesti atau proses pencernaan, kemudian tahap yang ketiga adalah absorpsi atau proses penyerapan, dan yang terakhir adalah defekasi atau pengeluaran. Proses pencernaan makanan itu bisa dikategorikan terdiri dari 3 macam, yaitu proses pencernaan makanan secara mekanis atau secara fisik, kemudian proses makanan secara kimiawi, dan proses pencernaan makanan secara biologis. Adapun proses pencernaan mekanis atau secara fisik itu terjadi ketika makanan itu dikunyah, dicampur, dan diremas. Artinya, dari proses pencernaan secara fisik ini, ukuran makanan itu berubah dari ukuran yang besar menjadi ukuran yang lebih kecil. Kemudian pada proses pencernaan kimiawi itu terjadi reaksi kimia yang menguraikan molekul besar makanan menjadi molekul yang lebih kecil dengan bantuan enzim. Itu namanya kimia, proses kimia. Sedangkan proses pencernaan secara biologis itu adalah proses pencernaan makanan yang dibantu oleh biologis, makhluk hidup. Organ pencernaan makanan dibedakan menjadi 2. Ada organ pencernaan utama dan organ pencernaan tambahan. Adapun organ pencernaan yang utama itu terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Sedangkan organ pencernaan tambahan atau aksesori itu terdiri dari lidah, gigi, kelenjar air lidah, hati, kantung empedu, dan pankreas. Organ pencernaan yang pertama yaitu mulut. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar air liur atau saliva. Air liur itu mengandung mukosa atau lendir, kemudian mengandung senyawa antibakteri yaitu lisosom, dan enzim amilase atau enzim ptialin yang mampu mengubah amilum menjadi maltosa. Kemudian pada gigi itu berfungsi untuk proses pencernaan secara mekanik atau secara fisik. Ada lidah, lidah itu berfungsi sebagai pengaduk, pendorong, pemindah, dan pengecap atau perasa makanan. Sehingga di dalam mulut itu terdapat 2 mekanisme atau proses pencernaan makanan, yaitu secara kimiawi oleh enzim amilase atau ptialin, dan oleh gigi itu untuk pencernaan makanan secara fisik atau mekanis. Kerongkongan atau esofagus. Setelah melalui rongga mulut, makanan yang berbentuk bolus akan masuk ke dalam tekak atau faring.
Faring merupakan saluran yang memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan atau esofagus. Pada pangkal faring terdapat katup pernafasan yang disebut dengan epiglotis. Epiglotis ini berfungsi untuk menutup ujung saluran pernafasan atau laring, sehingga makanan itu tidak masuk ke dalam saluran pernafasan. Setelah melalui faring, bolus menuju ke esofagus atau kerongkongan. Otot kerongkongan itu akan berkontraksi sehingga menimbulkan gerakan meremas dan mendorong bolus ke dalam lambung. Adapun gerakan otot kerongkongan yang meremas dan mendorong tersebut itu dinamakan dengan gerak peristaltik. Lambung. Setelah dari esofagus, makanan masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung terjadi pencernaan secara mekanis dan secara kimiawi. Secara mekanis, otot lambung itu akan berkontraksi mengaduk-aduk bolus. Sedangkan secara kimiawi, bolus itu akan tercampur dengan getah lambung. Adapun getah lambung itu mengandung asam klorida atau HCl, enzim pepsin, dan enzim renin. HCl sendiri atau asam klorida itu berfungsi untuk menjadikan ruangan dalam lambung itu bersifat sangat asam dengan pH 1-3. Sehingga dari sifat yang sangat asam ini diharapkan dapat membunuh kuman yang masuk bersama makanan, karena kuman itu tidak tahan pada pH yang sangat asam. Kemudian adapun enzim pepsin itu digunakan untuk menghidrolisis atau memecah protein menjadi pepton. Pepton itu sendiri merupakan campuran dari polipeptida dan asam amino. Sedangkan enzim renin itu digunakan untuk mengendapkan protein kasein yang terdapat di dalam susu. Setelah melalui proses pencernaan selama 2-4 jam di dalam lambung, bolus itu akan menjadi bahan kekuningan yang disebut dengan kimus atau bubur usus. Kimus itu akan masuk sedikit demi sedikit ke dalam usus 12 jari. Pengaturan tersebut dibantu oleh adanya sfinkter, yaitu otot-otot yang tersusun melingkar antara lambung dan usus 12 jari. Usus halus. Usus halus memiliki panjang sekitar 8,25 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum dengan panjang sekitar 0,25 meter, usus tengah atau jejunum dengan panjang sekitar 7 meter, dan usus penyerapan atau ileum dengan panjang sekitar 1 meter. Di dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi saja. Pada duodenum atau usus 12 jari terdapat saluran yang terhubung dengan kantung empedu dan pankreas. Getah pankreas mengandung enzim lipase, amilase, dan tripsin. Enzim lipase akan mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Enzim amilase akan mencerna amilum menjadi maltosa. Tripsin akan mencerna protein menjadi polipeptida. Sementara getah empedu yang dihasilkan hati akan mengemulsikan lemak, yakni membuat lemak agar larut dalam air. Pencernaan makanan dilanjutkan di jejunum atau usus tengah. Pada bagian ini terjadi pencernaan terakhir sebelum zat-zat makanan diserap. Zat-zat makanan setelah melalui jejunum atau usus tengah akan menjadi bentuk yang siap untuk diserap. Sementara penyerapan zat-zat makanan terjadi di ileum atau usus penyerapan. Glukosa, vitamin yang larut dalam air, asam amino, dan mineral setelah diserap oleh villi akan dibawa oleh darah menuju hati dan diedarkan ke seluruh tubuh. Glukosa dalam hati selanjutnya disimpan dalam bentuk glikogen.
Asam lemak, gliserol, dan vitamin yang larut dalam lemak setelah diserap oleh villi usus halus akan dibawa oleh pembuluh getah bening menuju hati, kemudian disimpan dalam jaringan lemak. Adapun getah pankreas dan empedu yang bermuara pada usus 12 jari yaitu untuk getah pankreas terdapat enzim lipase, amilase, dan tripsin, sementara untuk cairan empedu itu dia fungsinya untuk mengemulsi lemak. Pencernaan pada usus halus merupakan pencernaan kimiawi. Selain enzim yang berasal dari pankreas, di dalam usus halus juga terdapat getah usus halus. Getah usus halus diantaranya yaitu enterokinase, merupakan enzim yang mengubah tripsinogen menjadi tripsin. Erepsin, merupakan enzim yang mengubah pepton menjadi asam amino. Maltase, merupakan enzim yang mengubah maltose menjadi glukosa. Lipase, merupakan enzim yang mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Dan yang terakhir yaitu sekretin, merupakan hormon pada usus halus yang akan merangsang sekresi enzim-enzim pada usus halus. Usus besar. Usus besar atau kolon memiliki panjang kurang lebih 1 meter dan terdiri atas kolon ascendens atau naik, kolon transversum atau mendatar, dan kolon descendens atau menurun, dan berakhir pada anus. Di antara usus halus dan usus besar terdapat usus buntu atau sekum. Pada ujung sekum terdapat tonjolan kecil yang disebut dengan umbai cacing atau appendix yang berisi massa sel darah putih yang berperan dalam imunitas. Bahan makanan yang sampai pada usus besar dapat dikatakan sebagai zat-zat sisa. Zat sisa berada dalam usus besar selama 1-4 hari. Zat sisa tersebut terdiri atas sejumlah besar air dan bahan makanan yang tidak dapat tercerna, misalnya selulosa. Usus besar memiliki fungsi untuk mengatur kadar air pada sisa makanan. Apabila kadar air pada sisa makanan terlalu banyak, maka dinding usus besar akan menyerap kelebihan air tersebut. Sebaliknya, apabila sisa makanan kekurangan air, maka dinding usus besar akan mengeluarkan air dan mengirimnya ke sisa makanan. Di dalam usus besar terdapat banyak sekali bakteri Escherichia coli yang membantu membusukkan sisa-sisa makanan tersebut. Bakteri Escherichia coli mampu membentuk vitamin K dan B12. Sisa makanan yang tidak terpakai oleh tubuh beserta gas-gas yang berbau disebut tinja atau feses dan dikeluarkan melalui anus. Nah, proses pencernaan zat sisa melalui bantuan bakteri Escherichia coli ini merupakan salah satu bentuk contoh dari proses pencernaan secara biologis. Hati merupakan organ pencernaan tambahan. Hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh yang berada pada bagian rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma. Hati berperan dalam proses detoksifikasi. Ketika dalam darah terkandung beberapa zat yang berbahaya dan bersifat racun, maka hati akan menetralisir racun tersebut sehingga tidak berbahaya lagi bagi tubuh. Hati merupakan organ penyimpanan, yaitu hati akan memindahkan zat besi dan vitamin A, D, E, K, dan vitamin B12 dari darah dan menyimpannya. Hati juga berperan dalam menjaga keseimbangan kadar glukosa darah. Ketika kadar glukosa dalam darah rendah, hati akan melepaskan glukosa dengan cara memecah glikogen. Bahkan, jika dibutuhkan, hati akan mengubah gliserol, asam lemak, dan asam amino menjadi glukosa. Selain itu, hati juga mengatur kadar kolesterol dalam darah. Kolesterol akan diubah menjadi asam kolik
yang berfungsi untuk mengemulsi lemak. Sel-sel hati akan mengeluarkan getah yang mengandung kolesterol, asam kolik, getah empedu, lesitin, bilirubin, dan elektrolit. Getah inilah yang disebut dengan getah empedu. Kantung empedu. Kantung empedu merupakan organ yang berada di bawah hati. Kantung ini akan menyimpan getah empedu yang dihasilkan oleh hati. Getah empedu itu berfungsi untuk mengemulsi lemak dan mempengaruhi penyerapan vitamin K oleh usus. Getah empedu sendiri berwarna kuning kehijauan karena mengandung pigmen bilirubin. Bilirubin merupakan pigmen yang terbentuk dari pemecahan hemoglobin. Getah empedu akan dikeluarkan ke usus halus dan berperan dalam mengemulsi lemak. Dengan demikian, lemak akan terpecah menjadi butiran-butiran kecil sehingga lebih mudah dicerna oleh enzim pencernaan dan melanjutkan proses pemecahan hingga dapat diserap oleh tubuh. Pankreas. Pankreas merupakan organ yang berada di balik perut di belakang lambung. Sel-sel pada pankreas akan menghasilkan cairan pankreas yang akan masuk ke dalam duodenum melalui saluran pankreas. Getah pankreas mengandung sodium bikarbonat atau NaHCO3 dan enzim-enzim pencernaan yang berperan dalam pemecahan karbohidrat, protein, dan lemak, yaitu enzim tripsin, amilase, dan lipase. Pankreas juga merupakan kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon insulin. Hormon insulin ini berfungsi untuk mengatur proses pengubahan glukosa dalam darah menjadi glikogen yang disimpan dalam hati. Adanya hormon insulin inilah yang mengontrol keseimbangan jumlah glukosa dalam darah. Apabila terjadi gangguan dalam produksi insulin, maka dapat mengakibatkan penyakit diabetes.